Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rafli Janur Saputra dengan NIM 2511 11131 0009 dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat. Jika pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas apa itu sistem oropoetika, apa-apa saja komponen yang ada di sana, dan fungsi dari masing-masing komponen tersebut, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu sistem reproduksi pria. Nah, apa itu? Terus organ yang berfungsi di sini itu ada apa-apa aja, dan fungsi dari masing-masing organnya itu apa? Akan kita bahas di video ini. Dan gak cuman itu, kita juga akan membahas apa itu spermatogenesis. Nah, langsung saja kita masuk kepada materi, yaitu apa itu sistem reproduksi pada pria. Nah, sistem reproduksi pria adalah sistem biologis yang berfungsi memproduksi, mematangkan, menyimpan, dan mengantarkan sel kelamin pria atau spermatozoa ke sistem reproduksi wanita untuk terjadinya pembuahan. Sistem ini terdiri dari beberapa organ yang bekerja sama secara terkoordinasi, mulai dari organ penghasil sperma, saluran reproduksi, kelenjar aksesori, hingga penis sebagai organ kopulasi. Aktivitas dan fungsi seluruh sistem ini sangat dipengaruhi oleh hormon, terutama hormon testosteron. Nah, komponen-komponen di sini ada apa aja? Kita masuk. Di sini ada testis sebagai organ utama, kemudian ada kelenjar prostat atau prostata, ada uretra, penis, epididymis, vas deferens, glandulae bulba uretrales, vesiculae seminalis, dan ductus ejaculatorius. Kita bahas satu persatu. Kita mulai dari testis. Nah, apa itu testis? Jadi, testis adalah organ utama dari sistem reproduksi pria yang berfungsi sebagai tempat produksi sperma atau spermatogenesis, serta tempat penghasil hormon testosteron. Di dalam testis terdapat tubulus seminiferus yang menjadi lokasi terjadinya pembentukan dan pematangan awal sel sperma. Sel Sertoli yang berada di dalam tubulus berperan memberikan nutrisi, perlindungan, serta dukungan metabolik untuk sel-sel sperma yang sedang berkembang. Selain itu, sel Leydig yang terletak di jaringan interstisial di antara tubulus bertanggung jawab memproduksi hormon testosteron yang berpengaruh terhadap perkembangan karakteristik seksual sekunder dan memacu proses spermatogenesis. Testis berada di dalam skrotum yang berfungsi menjaga suhu lebih rendah dari suhu tubuh, karena proses dari pembentukan sperma membutuhkan suhu atau kondisi termal yang optimal. Nah, kita lanjut ke epididymis. Jadi, epididymis adalah saluran berkelok panjang yang melekat pada bagian posterior testis, berfungsi sebagai tempat pematangan sperma setelah diproduksi di tubulus seminiferus. Di dalam epididymis, sperma mengalami proses pematangan fisiologis selama kurang lebih 2 minggu sehingga memperoleh kemampuan untuk bergerak atau mobilitas dan kemampuan membuahi sel telur. Lingkungan kimiawi di dalam epididymis juga membantu menjaga kelangsungan hidup sperma dan melindunginya dari kerusakan. Selain sebagai tempat pematangan,
Epididymis berperan sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan melalui vas deferens sebagai saat proses ejakulasi. Nah, vas deferens apa itu? Jadi itu adalah saluran panjang yang berotot tebal dan berfungsi membawa sperma matang dari epididymis menuju uretra. Dinding otot polos pada vas deferens melakukan kontraksi peristaltik yang kuat saat ejakulasi untuk mendorong sperma bergerak ke depan. Struktur ini juga berperan dalam penyimpanan sementara sperma serta sebagai jalur transportasi menuju ductus ejaculatorius. Vas deferens merupakan salah satu bagian yang biasanya dipotong dalam prosedur vasektomi untuk mencegah sperma keluar tanpa mengganggu produksi hormonal. Nah, kita lanjut ke ductus ejaculatorius. Ductus ejaculatorius terbentuk dari pertemuan antara vas deferens dan ductus dari vesiculae seminalis. Maksudnya vesicula seminalis. Saluran pendek ini membawa campuran sperma dan sekret vesicula seminalis menuju uretra prostat. Pada saat ejakulasi, ductus ini berperan sebagai jalur akhir sebelum semen memasuki uretra, sehingga menjadi tempat pencampuran awal cairan reproduksi. Aktivitas kontraksi diatur oleh sistem saraf simpatis agar semen terdorong ke uretra saat tekanan yang cukup untuk proses ejakulasi. Kita lanjut ke uretra. Apa itu uretra? Nah, uretra pada pria merupakan salah satu saluran yang memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai jalur keluarnya urin dari kandung kemih dan sebagai jalan keluarnya semen saat ejakulasi. Selama kopulasi, sfinkter internal di pangkal kandung kemih akan menutup untuk mencegah urin keluar dan memastikan semen mengalir menuju jalur reproduksi. Uretra terbagi jadi 3 bagian, yaitu uretra prostatik, uretra membranosa, dan uretra spongiosa, yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda sesuai struktur jaringan di sekitarnya. Uretra juga dilumasi oleh sekret dari kelenjar bulbouretralis yang memudahkan pergerakan semen. Kita masuk ke vesicula seminalis. Vesicula seminalis adalah kelenjar berpasangan yang menghasilkan sekitar kurang lebih 60% volume semen. Cairan yang dihasilkan kelenjar ini kaya akan fruktosa yang menjadi sumber energi utama bagi sel sperma sehingga mampu bergerak menuju sel telur. Selain itu, vesicula seminalis menghasilkan prostaglandin yang membantu meningkatkan kontraksi saluran reproduksi wanita sehingga mempermudah perjalanan sperma, serta protein koagulasi yang membuat semen mengental sementara setelah ejakulasi. Kelenjar ini berperan penting dalam menyediakan lingkungan yang mendukung kelangsungan hidup sperma. Kita lanjut ke prostata atau kelenjar prostat, yaitu kelenjar yang terletak tepat di bawah kandung kemih dan menghasilkan cairan berwarna putih susu yang sedikit asam. Cairan prostat mengandung enzim PSA, ion zinc, dan spermine yang berfungsi mengaktifkan dan menstabilkan sperma. PSA berperan melarutkan gumpalan semen setelah ejakulasi sehingga sperma dapat bergerak bebas. Prostat juga sangat sensitif terhadap perubahan hormonal
dan memainkan peran struktural dalam uretra prostat, sehingga pembesaran kelenjar ini dapat mengganggu aliran urin maupun semen. Kita lanjut ke kelenjar bulbourethralis, yaitu kelenjar kecil yang berpasangan dan yang menghasilkan cairan jernih dan kental sebelum ejakulasi. Cairan ini berfungsi sebagai pelumas uretra dan membantu menetralkan sisa urin yang bersifat asam, sehingga menciptakan lingkungan yang sangat aman bagi sperma. Sekresi ini juga mempersiapkan uretra agar semen dapat mengalir secara optimal. Meskipun volumenya kecil, sekret dari kelenjar Cowper atau kelenjar bulbourethralis ini memainkan peran penting dalam perlindungan awal sperma. Nah, kita lanjut kepada penis. Penis merupakan organ kopulasi yang berfungsi mengantarkan semen ke saluran reproduksi wanita. Struktur penis terdiri dari 3 jaringan erektil, yaitu corpora cavernosa dan satu corpus spongiosum yang mengelilingi uretra. Ereksi terjadi ketika rangsangan seksual memicu pelepasan nitrit oksida atau NO dan menyebabkan vasodilatasi dan aliran darah dalam jumlah besar ke jaringan erektil. Sementara itu, ejakulasi diatur oleh saraf simpatis yang mengatur kontraksi otot-otot pada saluran reproduksi sehingga semen terdorong keluar. Penis juga memiliki peran sensorik yang penting dalam kopulasi. Nah, setelah dari sini kita akan membahas proses spermatogenesis atau proses pembentukan sel sperma, yaitu proses yang terjadi di dalam tubulus seminiferus dan berlangsung sekitar 64 hari. Proses ini dimulai dari sel induk spermatogonium yang membelah menjadi spermatosit primer, kemudian menjadi spermatosit sekunder, spermatid, dan akhirnya spermatozoa dewasa. Setiap satu spermatogonium menghasilkan 4 spermatozoa fungsional. Pada tahap akhir, spermatoza yang terbentuk mengalami pematangan tambahan di epididymis sebelum menjadi sepenuhnya fertil. Proses ini sangat dipengaruhi oleh hormon testosteron dan faktor suhu. Dan mungkin sampai di sini saja materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.